Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah pada siang hari ini kabar saya baik dan sehat walafiat Bu. Oke, Bu Ani di sini Bu Ani adalah selaku coach dan Pak Zainal adalah selaku coach ya Bu ya. Saya di sini sebagai observer ingin menginformasikan kepada Bu Ani bahwa kegiatan kucing ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Ibu, Ya, Bu. misalnya apakah kucing sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Anda memberikan pertanyaan yang berbobot? Terus yang ketiga adalah bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi coachnya. Nah, Bu Ani, di sini Bu Ani jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Iya Bu. Di antaranya kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Berikut ini adalah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ani selaku coach ya Bu. Ya. Pertama, kompetensi kucing apa yang akan Ibu Ani kembangkan? Baik Bu, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi kucing yang akan saya kembangkan di sini adalah yang pertama itu mendengarkan secara aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, terus kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Ani diobservasi? Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kucing yang Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi itu adalah saya akan menghususkan untuk diobservasi nanti pada mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Ya. supaya tercapai tujuannya. Baik Bu. Nah itu tadi ya yang Anda pengen Anda observasi. Dan sekarang apa indikator ketercapaian dari tujuan perkembangan yang Ibu inginkan? Baik. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan itu setelah terjadinya menjadi pendengar yang aktif, bisa berjalan sesuai dengan kemitraan, kemudian menjadi atau memberikan pertanyaan yang berbobot atau terbuka agar bisa memaksimalkan potensi kuci sehingga kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, dan sekarang nih apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan Bu Ani seperti apa? Harapan saya di sini itu adalah dari observasi yang kita lakukan bersama ini, yang saya inginkan atau saya harapkan itu dengan melalui kuci, dengan alur theta, kuci bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu Bu. Oke. Baik Bu, tadi Bu Ani sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu sudah menjawab. Nah sekarang Bu Ani silahkan melakukan kucing dengan kucingnya atau melakukan dengan ini Pak Zainal ya Bu, dengan alur tirta. Oh iya, oh nggih Bu, kalau gitu terima kasih banyak nggih Bu nggih. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Oke Bu Ani, ini saya mau ngobrol-ngobrol sama jenengan. Kira-kira
sore ini ada waktu nggak ya Bu ya? Lagi ada masalah ini yang pengen saya omongkan dengan Bu Ani. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Nanti sore ya saya segera ketemu dengan Bu Ani. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nggih Pak, ada waktu luang ini Pak. Nek jenengan pengen ngobrol dengan saya, monggo jenengan ke rumah nggih Pak nggih. Oh nggih Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ani. Mengganggu waktu jenengan. Tadi saya telepon bahwa saya ini lagi ada masalah Bu. Jadi kepengen ngobrol dengan Bu Ani terkait dengan masalah yang saya alami. Apakah nanti mungkin Bu Ani bisa membantu saya. Jadi mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Bu Ani. Sore juga nggih Pak. Dengan senang hati saya akan membantu permasalahannya Bapak. Ya, jadi begini Bu, di kelas saya atau di sekolah saya itu ini saya curhat tentang permasalahan yang sebenarnya saya hadapi Bu. Jadi ini permasalahannya sudah lama dan saya juga sudah berusaha untuk mencari solusi, namun sampai saat ini memang masalah yang saya hadapi ini belum bisa terselesaikan. Mungkin Bu Ani bisa membantu saya. Dengan senang hati nggih Pak nggih. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nggih Pak nggih? Jadi begini Bu, di kelas saya itu terutama kelas 5 saya kan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setiap kali saya mengajar kelas 5 itu akhir-akhir ini itu banyak siswa yang mengadu kepada saya dibully oleh teman-temannya. Jadi ada tindakan bullying dari anak-anak kelas 5. Beberapa anak itu melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya, dan ini yang sering diadukan kepada saya. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira dalam diskusi ini apa yang diharapkan Pak Zainal? Jadi gini Bu, saya ingin curhat kepada Bu Ani, dan juga harapan saya sebenarnya dari obrolan kita ini, ketika saya sudah menyampaikan masalah saya berharap nanti bisa ada solusi lah terkait dengan masalah saya, terutama ketika praktek bullying ini sampai sekarang ini belum bisa saya atasi. Kira-kira begitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Iya Pak, kita sepakati dulu ya Pak untuk waktunya, agar diskusi kita tidak melebar kemana-mana. Kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan dalam diskusi ini ya Pak ya? Iya Bu, ya kira-kira 15-20 menit saya kira cukup lah Bu. Gitu. Oh oke Pak, kalau gitu coba Pak Zainal ceritakan lebih detail tentang permasalahan yang dihadapi Pak Zainal pada saat ini. Iya Bu, jadi saya itu setiap kali mengajar kelas 5 itu banyak siswa yang mengadu ke saya, sering dibully. Oh, gitu. Pembulian itu tidak hanya lewat kata-kata, namun semisal contoh itu kadang-kadang ketika anak memanggil temannya itu tidak dengan nama yang sebenarnya, tapi sekarang ini marak anak itu memanggil nama temannya itu dengan menggunakan nama orang tua. Nah ini yang menjadi keprihatinan saya. Bahkan yang lebih parah itu anak-anak itu selalu mengucapkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas untuk diucapkan. Jadi kira-kira seperti itulah Bu. Oh begitu ya Pak ya. Apakah murid Pak Zainal di kelas 5 ini itu pernah melakukan bullying pada temannya semuanya Pak? Jadi pada dasarnya itu tidak semua Bu, mungkin hanya beberapa anak saja, karena sepengetahuan saya itu ya mungkin 2-3 anak yang sering
melakukan pembulian terhadap Oh, temannya. gitu. Iya. Berarti apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, saya selama ini karena memang masalah ini kan sudah terjadi lama ya. Jadi sebelum sebelum saya masuk ke dalam kelas pun itu juga sudah ada pengaduan dari beberapa siswa. Saya sudah berupaya sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, terutama dengan kasus bullying ini. Biasanya saya kalau menemukan kasus itu, maka siswa itu yang ketahuan melakukan bullying itu saya kumpulkan, Bu. Jadi saya panggil, saya kumpulkan, kemudian satu persatu saya tanya kenapa kok sampai terjadi seperti ini. Biasanya kan ada sebab dan akibat. Jadi gitu, Bu. Oh, gitu ya Pak. Terus bagaimana respon murid Bapak ketika dibimbing dengan langkah seperti yang Pak Zainal lakukan? Biasanya ya Bu, ketika saya kumpulkan itu di satu ruangan, itu saya tanya, itu anak-anak itu biasanya itu tidak semuanya berbicara. Oke. Kadang kan ya Bu Ani tahu sendiri ketika murid berhadapan dengan guru itu kan ketika ditanyakan banyak yang tidak mau menjawab, alias ya mereka kebanyakan diam. Jadi mungkin hanya beberapa siswa lah yang berani mengungkapkan seperti itu, Bu. Jadi seperti itu nggih Pak nggih. Iya. Permasalahannya yang dihadapi Pak Zainal, banyak murid yang melakukan tindakan membuli pada teman sekitarnya. Ya, ya kira-kira seperti itu. Jadi mereka itu seakan-akan hobi, Bu. Dalam membuli itu sudah merupakan hobi. Jadi mereka tidak tahu akibatnya, kemudian nanti efeknya ke depannya itu mereka tidak tahu. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, sekarang Pak Zainal sudah tahu permasalahannya. Lantas adakah upaya yang sudah Pak Zainal lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Upaya, segala jenis upaya sudah saya lakukan, Bu. Di antaranya ya mungkin ya menasihati mereka. Gitu, okay. Karena memang tindakan bullying ini kan sama dengan merendahkan harga diri orang lain. Saya biasanya itu ya saya kumpulkan di satu ruangan gitu, kemudian saya tanya, saya nasihati ya agar mereka ini tidak sampai melakukan kegiatan yang seperti itu lagi, Bu. Tapi pada dasarnya setelah saya nasihati itu juga hanya angin lalu, Bu. Nasihat saya dianggap istilahnya hanya lewat saja. Kemudian mereka hari berikutnya pun juga masih melakukan kegiatan yang sama. Oh, jadi seperti itu hasilnya ya Pak. Iya. Masih tetap sama ya. Iya. Meskipun Pak Zainal di sini sudah berusaha melakukan upaya pencegahan, tapi Pak Zainal juga bercerita pada saat ada murid yang melakukan bullying, Pak Zainal memanggil dan mengumpulkan mereka dalam sebuah ruangan, gitu Pak. Biasanya ruangan 3 atau Lah terus Pak Zainal bertanya pada mereka satu persatu, tetap hanya satu anak dan murid-murid saja yang merespon. Apakah di sini Pak Zainal sudah merefleksi upaya pencegahan yang selama ini dilakukan? Mungkin Pak Zainal ingin melakukan sesuatu agar muridnya itu tidak lagi berbuat seperti itu, Pak? Sebenarnya saya mencoba untuk bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah, lebih-lebih orang tua siswa yang biasanya melakukan bullying itu, Bu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu awalnya saya pikir saya bisa sendiri. Jadi saya usahakan untuk bisa mengatasi diri tanpa harus melebar kemana-mana, apalagi sampai diketahui oleh orang banyak kan seperti itu Bu. Jadi saya memikirkan nanti akibatnya ataupun efeknya ketika masyarakat tahu bahwa di sekolah saya itu kok banyak anak yang suka melakukan bullying terhadap temannya. Nah,
Jadi juga saya sudah mengusahakan untuk bertemu dengan wali murid, melakukan sosialisasi terkait dengan tindakan bullying ini. Memang tindakan yang harus dihindari, apalagi di usia sekolah, anak-anak. Nah itu nanti efeknya ketika mereka dewasa itu kan jadi tidak baik, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi saya sebenarnya sudah melakukan usaha-usaha, namun ya itu tadi masih tetap kejadiannya masih tetap terus sampai sekarang. Gitu ya Pak. Nah itu adalah upaya yang bagus Pak yang Bapak lakukan, mengakhiri atau mungkin ya Pak ya, mungkin selama ini hanya dengan penyelesaian di sekolah saja kurang maksimal nggih Pak nggih. Ya mungkin karena memang saya berusaha untuk mengatasi sendiri, ya mungkin itu dirasa kurang maksimal, Bu. Jadi mungkin saya merasa bisa mengatasi sendiri, tapi pada akhirnya ternyata tidak bisa seperti itu. Seperti yang Ya. diinginkan nih Pak. Oke. Selanjutnya apa nih yang Bapak lakukan ke depannya kira-kira? Yang pertama tentu saya merefleksi, Bu, usaha-usaha saya kemarin, karena memang usaha yang saya lakukan itu saya rasakan sampai sekarang itu belum ada dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku anak itu. Yang pertama tentu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena tidak mungkin saya mengatasi kasus yang seperti ini kan sendirian. Jadi saya melibatkan guru kelas, kemudian juga kepala sekolah, dalam hal ini kan sebagai pimpinan lembaga pendidikan, kemudian orang tua. Jadi dengan harapan agar kasus yang seperti ini itu tidak terjadi lagi. Nah, gitu. Ya Pak, saya pikir itu adalah langkah-langkah yang bagus nih Pak nggih. Sekali lagi langkah yang Pak Zainal ambil sudah tepat sekali nih Pak nggih. Saya setuju dengan ide itu Pak. Saya bersyukur banget, Bu, karena jenengan mau menerima curhat saya, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Karena memang jujur saya sampai sekarang itu sudah hampir putus asa, Bu, menghadapi masalah ini, karena ini berhubungan dengan perilaku anak didik kita seperti itu. Jadi bagaimana seorang guru itu dituntut tidak hanya bisa mengembangkan kompetensi pengetahuan saja, yang paling penting kan justru karakter anak ini. Jadi saya terima kasih sekali untuk mungkin solusi yang tadi sudah kita bicarakan bersama-sama. Nah, gitu nggih Pak nggih. Setelah diskusi ini kira-kira komitmen Bapak ke depannya itu seperti apa nggih? Iya. Jadi saya berkomitmen setelah saya melakukan refleksi tadi, kemudian menemukan mudah-mudahan solusi yang tadi kita bicarakan bersama nanti bisa bermanfaat. Selanjutnya komitmen saya ya tetap pencegahan itu penting, Bu. Oh iya. Jadi sebelum kita terlanjur ke kejadian yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang kita harus mencegah tindakan bullying ini sedini mungkin. Iya, betul. Jadi mulai dari kelas 1 mungkin. Iya. Karena kemungkinan itu juga tindakan yang diambil siswa ketika melakukan bullying itu juga lantaran dia terbiasa. Mulai dari kecil, mungkin sebelum masuk SD pun kadang-kadang mereka sudah terbiasa, membuli sesama teman. Dan sebenarnya saya selain pencegahan seperti itu, juga saya berpikir akan membuat program-program sekolah yang di situ ada pembiasaan baik, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan sikap saling menghormati, saling menghargai sama teman, dengan harapan ketika ada kegiatan yang seperti itu nanti anak-anak itu terbiasa istilahnya menghargai, menghormati sama teman, apalagi pada para bapak dan ibu. Gitu, itu tepat sekali. Luar biasa nih Pak Zainal. Semoga dapat melakukan dengan baik nggih Pak nggih. Iya, terima kasih Bu Ani. Sama-sama nggih Pak, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi yang akan Bapak
lakukan. Sepertinya tidak cukup kita bertemu sekali saja ya Pak. Tolong diagendakan lagi pertemuan kita 1 minggu ke depannya gitu Pak. Ya, siap Bu, saya nanti akan mengagendakan bentuk tindak lanjut dari pertemuan kita yang hari ini. Dan sebelumnya saya terima kasih waktunya Bu Ani bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan masalah saya. Iya Pak, sama-sama. Senang saya bisa membantu Pak Zainal. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya kira cukup ya Bu. Terima kasih atas diskusi kita, obrolan kita yang ya walaupun singkat tapi sebenarnya saya sudah agak lega. Oh gitu. Jadi sudah ada titik temu terkait dengan kasus yang saya hadapi. Bu Ani sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan curhat saya. Yang terpenting memang ya kita sama-sama sebagai pendidik itu pencegahan terhadap bullying sejak dini itu memang penting sekali nih Pak. Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Ani, kegiatan coaching dengan Pak Zainal sudah dilakukan. Sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ani. Yang pertama adalah apa yang sudah Bu Ani lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ani. Terima kasih Bu Nge. Di sini saya akan menjawab indikator pengembangan yang diinginkan. Untuk yang pertama, saya sudah menerapkan coaching dengan alur tirta. Di dalamnya itu sudah ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus yang kedua, saya sudah menyepakati waktunya Bu. Pada saat kita coaching bersama coaching agar lebih efisien gitu ya. Yang ketiga, mengajak pertemuan lagi Bu 1 minggu kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi yang dilakukan oleh Puji. Yang keempat, di sini saya sudah memposisikan diri sebagai mitra untuk Puji. Yang kelima, saya sudah mencoba memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan perhatian penuh terhadap Puji. Selanjutnya, di sini saya sudah mengembangkan kompetensi Puji menjadi pendengar yang aktif. Dan selanjutnya ini yang terakhir, saya bersikap netral, tidak menghakimi dan melabeli Puji, Bu. Berikutnya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat dari tadi antara Pak Zainal dan Bu Ani melakukan coaching ini? Apakah boleh Bu? Boleh, monggo dengan senang hati Bu. Baik, saya mengamati tadi Bu Ani sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta Bu. Terus yang selanjutnya Bu Ani sudah mengajukan pertanyaan berbobot seperti mengapa siswa di sekolah Pak Zainal terbiasa melakukan bullying, terutama ketika memanggil nama tidak dengan nama siswanya, tetapi anak-anak itu malah memanggil dengan menggunakan nama orang tuanya. Ya. Terus bagaimana respon orang tua ketika mengetahui hal itu, sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi permasalahannya. Dan yang selanjutnya, Bu Ani di sini juga sudah menjadi pendengar yang aktif Bu. Ya. Terus di awal Bu Ani juga sudah menyepakati waktu coaching agar diskusi tidak melebar kemana-mana sesuai dengan waktu yang telah disepakati ya Bu ya. Terus yang selanjutnya Bu Ani juga mengajak Pak Zainal mengadakan pertemuan lagi dengan bentuk tanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan atas rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Zainal. Dan yang selanjutnya Bu Ani juga bersikap netral, tidak menghakimi dan melabeli Puji atau Pak Zainal itu sudah sesuai dengan standar dari kegiatan Puji. Nah, bagaimana pendapat Bu Ani mendengar hal ini?
pendapat saya di sini. Saya sangat berterima kasih, alhamdulillah ya Bu nggih. Iya. Saya sangat senang mendengarnya dan terima kasih banyak atas bantuannya Bu. Iya. Iya Bu, sama-sama. Nah, pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Gitu. Di sini yang saya lakukan atau yang saya inginkan itu ingin memahami proses coaching dengan alur tirta agar lebih baik lagi gitu ya. Oh, ya. Terus lalu apa rencana Ibu untuk selanjutnya sebagai tindak lanjut kegiatan ini Bu? Di sini saya akan mencoba mempraktikkan coaching dengan siswa saya di SD yang sedang mengalami permasalahan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Sehingga saya dapat membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu Bu. Dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Ani lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Nah, di sini saya akan mencari itu apa namanya Bu, referensi nih Bu ya. Beberapa referensi pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus pada saat saya melakukan coaching yang dilakukan oleh guru di berbagai sumber, contohnya seperti YouTube dan Google dan lain-lain itu Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu, semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching kita dengan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.